dari kelompok 2. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai hasil diskusi kami secara online, itu mengenai jalur pembuatan produk atau jalur gas sintetik. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Aswar, NIM 521341812. Kemudian ada Dita Mariani, kemudian ada Intan Septina Listiani, kemudian ada Ririn Andriani, kemudian ada Idama Kusuma Dewi. Nah, langsung saja. Jadi yang akan kita sampaikan di sini adalah mengenai jalur pembuatan produk atau jalur gas sintetik. Nanti yang akan kami bahas meliputi dari segi proses produksinya, seperti reaksi steam reforming untuk pembentukan amonia, kemudian reaksi steam reforming untuk pembentukan metanol, kemudian ada juga reaksi oksidasi parsial dalam pembentukan gas sintetik. Selain itu juga kami nanti akan membahas mengenai penggolongan produksi carbon black yang sesuai dengan teknologinya, seperti yang pertama adalah channel black, thermal black, acetylene black, dan furnace black. Lalu kami juga akan membahas mengenai produk hilir jalur pembentukan gas sintetis, seperti yang pertama itu mengenai reaksi pembentukan pupuk urea, kemudian reaksi pembentukan formaldehida, kemudian reaksi pembentukan metil halida, kemudian kami juga membahas reaksi pembentukan urea formaldehida, kemudian kami juga membahas mengenai reaksi pembentukan DMT eksterifikasi, lalu juga akan membahas mengenai reaksi pembentukan metil amin. Nah, selain itu juga kami akan membahas mengenai penerapan gas sintetik dalam industri. Antara lain seperti contohnya adalah gasifikasi batubara. Jalur-jalur produksi industri petrokimia. Yang pertama itu ada jalur gas sintetik, yaitu pembentukan karbon monoksida dan hidrogen dari gas bumi atau metana. Hasil utamanya yaitu ada amonia, kemudian ada metanol, dan juga ada karbon. Dari produksinya, gas sintetik itu terbagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama ada reaksi steam reforming pembentukan amonia, yang kedua yaitu ada reaksi steam reforming pembentukan metanol, kemudian yang ketiga yaitu ada reaksi oksidasi parsial pada gas sintetik, yang kemudian dilanjutkan dengan reaksi pirolisis. Yang pertama yaitu ada reaksi steam reforming pembentukan amonia dengan bantuan katalis nikel pada suhu 1400 sampai 1600 derajat Fahrenheit dan tekanan pada 400 sampai 500 C. Pembuatan amonia dengan mereaksikannya dengan gas nitrogen di udara dengan suhu lebih dari 700 derajat Fahrenheit dan tekanan 250, yaitu 3H2 tambah N2 menghasilkan 2NH3, yang secara keseluruhan yaitu 2CH tambah O2 tambah 2H2O tambah N2 menghasilkan 2CO2 tambah 4NH3. Sampingannya yaitu gas H2 dapat dipisahkan dan digunakan untuk pembuatan gas amonia. Selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk urea. Yang kedua yaitu ada reaksi steam reforming pembentukan metanol, di mana ada 2 macam proses. Yang pertama yaitu dengan proses tekanan tinggi atau proses Lurgi. Proses ini dilakukan apabila kadar CO2 di dalam bahan baku sangat kecil atau nihil. Prosesnya berlangsung pada tekanan 230 sampai 330 atm pada suhu 370 sampai 400 derajat Celcius menggunakan katalisator campuran ZNO 90% dan Cr2O3 10%, dan hasil konversinya adalah 60 sampai 70%. Reaksinya yaitu CH4 tambah H2O menjadi CO tambah 2H2 tambah H2. Kemudian ada juga CO tambah 2H2 menjadi CH3OH. Kemudian ada juga CH4 tambah H2O menjadi CH3OH tambah H2.
Kemudian yang kedua yaitu ada proses dengan tekanan rendah atau proses isi. Nah, proses ini dilakukan apabila kadar karbon dioksida di dalam bahan baku atau gas alam mencapai 6-10% ataupun lebih. Kemudian proses ini berlangsung pada tekanan 50-100 atm dan suhunya pada 200-280 derajat Celcius menggunakan katalisator dasar tembaga dengan konversi akhirnya atau hasil konversinya sebesar 70-80%. Hasil reaksinya yaitu pada akhirnya menjadi 3CH4 tambah CO2 tambah 2H2O menghasilkan 4CH3OH. Pada proses ini dengan pemakaian gas karbon dioksida yang terkandung dalam bahan bakunya dapat menaikkan aktivitas katalisatornya sehingga konversinya akan naik. Ini merupakan salah satu keunggulan dibandingkan dengan proses yang tekanan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ada reaksi oksidasi parsial pada pembuatan gas sintetik yang dilanjutkan dengan reaksi pirolisis. Ini dilakukan pada pembentukan carbon black yang berlangsung pada suhu operasi 1300 sampai 1500 derajat Celcius dan tekanannya 100 sampai 150 atm. Reaksi oksidasi untuk pembentukan gas sintetik dan gas asetilena itu ada 2CH4 ditambah O2 menghasilkan 2CO tambah 4H2. Kemudian ada juga 4CH4 ditambah O2 menghasilkan 2C2H2 tambah 6H2O. Kemudian ada reaksi pirolisis untuk pembentukan carbon black, yaitu ada 2CH2H2 menjadi 4C tambah 2H2. Kemudian ada juga 2CO ditambah 4H2 menghasilkan 2C tambah 2H, 2O tambah 2H. Sehingga reaksi secara keseluruhannya menjadi 6CH4 ditambah 4O2 menjadi 6C ditambah 8H2O tambah 4H2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan produksi carbon black sesuai dengan teknologinya. Yang pertama yaitu channel black, bahan baku gas alam, di mana pada penggunaan 500 kaf gas alam akan menghasilkan 1 pon carbon black. Hasil yang diperoleh diameter partikelnya itu kecil, sehingga struktur partikel yang diperoleh itu rendah atau tidak kuat. Produk dari channel black biasa digunakan untuk campuran penguat dengan karet alam. Yang selanjutnya yaitu dengan thermal black. Bahan bakunya ada gas alam, minyak cair, dan minyak residu. Untuk hasilnya itu sama dengan channel black. Partikel yang diperoleh itu besar dan sehingga strukturnya itu rendah atau tidak kuat. Nah, untuk thermal black ini biasanya digunakan untuk campuran karet yang tahan lenturan tinggi atau tahan goresan. Biasanya digunakan pada industri kabel untuk isolasi. Selanjutnya ada acetylene black. Untuk acetylene black dibuat dari bahan baku gas alam dengan cara oksidasi. Nah, dari oksidasi ini akan diperoleh asetilin atau C2H2. Asetilin yang diperoleh itu kemudian akan direaksikan kembali dengan reaksi pirolisis pada suhu 650 sampai 750 derajat Celcius sehingga terbentuk carbon black. Untuk reaksinya ada di sini. Selanjutnya ada furnace black. Bahan bakunya yaitu gas alam dan minyak residu. Untuk gas alam, ketika 100 kaf gas alam itu diproses, itu akan menghasilkan 10 pon carbon black. Dan ketika 1 pon minyak residu itu diproses, itu akan menghasilkan 0,55 pon carbon black. Untuk furnace black sendiri, diameter produk yang diperoleh itu kecil, sehingga mempunyai struktur yang... Untuk materi selanjutnya adalah reaksi pembentukan pupuk urea, di mana pada reaksi ini yaitu dengan cara mereaksikan amonia karbonat atau yang biasa disebut dengan amonium karbonat
yang memiliki rumus kimia NH4CO NH2 kali dalam bentuk bubuk cair. Nah, kemudian si amonium karbonat ini setelah melalui reaksi seperti yang ada pada slide akan dilakukan kristalisasi dengan cara melakukan pemanasan, yaitu memasukkan amonium karbonat ke dalam Prilling Tower untuk mengubahnya menjadi fase. Nah, reaksi pembentukan produk hilir jalur gas sintetik adalah yaitu pembentukan formaldehida. Nah, pada proses ini dibutuhkan katalis berupa Cu atau tembaga dan dengan suhu reaksi antara kurang lebih 250 derajat Celcius. Nah, pada reaksi ini direaksikan CH3OH dengan O2 lalu dibantu dengan katalis sehingga menghasilkan formaldehida. Nah, untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah reaksi pembentukan metil halid, di mana produknya itu sangat berfungsi untuk proses pengasapan, silikon, dan juga resin. Nah, di mana mereaksikan antara metanol dengan asam-asam halida seperti HCl, HBr, sehingga nantinya akan dihasilkan berupa metil halid, yaitu bisa CH3Cl maupun CH3Br. Nah, produk keempat pada produk hilir jalur gas sintetik adalah proses pembentukan urea formaldehida, di mana pada produk ini itu biasa digunakan sebagai perekat pada industri kayu. Nah, cara perolehannya yaitu dengan cara mereaksikan urea dengan formaldehida sehingga diperoleh dimetilol urea. Dari dimetilol urea ini akan dipolimerisasi untuk memisahkannya dengan air. Nah, setelah dipisahkan dari air, si dimetilol urea ini akan berubah menjadi formaldehida resin seperti ini. Nah, untuk yang kelima yaitu pembentukan DMT atau esterifikasi, yaitu penggunaannya pada serat sintetik, yaitu pembentukan polyester film atau resin maupun polyester fiber atau sintetik. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu proses pembentukan metilamin. Jadi dia itu berfungsi sebagai pelarut atau solvent maupun sebagai surfaktan atau pembasmi hama. Dimana karena dari namanya adalah metilamin sehingga prosesnya yaitu dengan mereaksikan CH3OH atau metil dengan gugus amin seperti NH3 maupun NH2. Nah, presentasi dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan gas sintetik dalam industri. Yang saya ambil ini gasifikasi batubara. Teknologi pemanfaatan batubara yang mungkin dikembangkan di Indonesia salah satunya adalah proses gasifikasi untuk pembuatan gas sintetik. Yang selanjutnya gas sintetik ini dapat digunakan sebagai bahan baku industri kimia selain energi listrik. Gasifikasi adalah suatu teknologi proses yang mengubah batubara dari bahan bakar padat menjadi bahan bakar gas. Pada proses gasifikasi dilakukan pemecahan rantai karbon batubara menjadi unsur atau senyawa kimia lainnya. Pada proses ini, batubara dimasukkan ke dalam reaktor dan sedikit dibakar hingga menghasilkan panas. Sejumlah udara atau oksigen dipompa dan pembakaran dikendalikan dengan uap agar sebagian besar batubara terpanaskan sehingga molekul-molekul karbon pada batubara terpecah dan diubah menjadi kolgas. Kolgas merupakan campuran gas-gas hidrogen, karbon monoksida, nitrogen, serta unsur gas lainnya. Ada 4 tipe teknologi proses gasifikasi batubara untuk pembuatan gas sintetik, yaitu fixed bed gasifer, fluidized bed gasifer, entrained bed gasifer, dan molten bed gasifer. Di sini saya mengambil contoh yang fixed bed gasifer. Fixed bed gasifer merupakan teknologi gasifikasi batubara yang tertua. Pada tipe proses ini, reaktornya berbentuk vertikal. Hal ini digunakan untuk mempertahankan aliran padatan dengan kecepatan gas rendah. Aliran bahan bakar gasifer jenis ini adalah bolak-balik, yaitu batubara diumpankan dari atas, kemudian perlahan-lahan turun ke bawah dan dipanaskan oleh gas panas dari arah bawah. Batubara melewati zona karbonisasi, kemudian zona gasifikasi, akhirnya sampai pada zona pembakaran. Pada bagian bawah gasifer, tempat reaktan gas diinjeksi. Ukuran batubara atau bahan bakar yang dapat diolah pada gasifer jenis ini adalah 5-55 mm. Batubara tersebut akan dipanaskan dan dikeringkan oleh gas produser hasil gasifikasi yang akan keluar dari gasifer.
Proses gasifikasi batu bara tersebut akan menghasilkan abu dan gas produser beserta produk samping berupa tar. Ciri khas gasifer ini adalah perbedaan temperatur pada berbagai tempat di dalam gasifer dan beroperasi pada tekanan tinggi. Temperatur maksimum yang dapat dicapai pada gasifer jenis ini adalah 930–1430 derajat Celcius. Suhu keluaran yang dihasilkan dari gasifer ini berkisar antara 315–550 derajat Celcius dengan residence time 1–2 jam. Karakteristik dari gasifer jenis ini adalah rendahnya temperatur gasifikasi dan gas hasil gasifikasi sehingga membutuhkan oksigen yang rendah, serta menghasilkan kandungan metan yang tinggi. Gasifer jenis ini sangat mudah dibuat dan dioperasikan, tetapi tidak untuk ekonomis ukuran kapasitas yang relatif kecil. Dari 4 jenis proses gasifikasi batu bara yang sudah saya sebutkan tadi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Akan tetapi semua proses gasifikasi tersebut berlangsung dalam keadaan kekurangan oksigen, sehingga terjadi reaksi oksidasi parsial yang akan menghasilkan campuran gas yang masih dapat dioksidasi lebih lanjut, yang bersifat bahan bakar. Hasil gasifikasi batu bara adalah hidrogen sebesar 10–20% dan karbon monoksida sebesar 15–30%. Dari produk gas sintetik berupa hidrogen dan karbon monoksida dapat dimanfaatkan oleh industri hilir. Antara lain yang pertama ada industri metanol, yang selanjutnya dapat diolah menjadi okso alkohol. Contoh industrinya industri kayu lapis, tekstil, plastik, resin sintetis, dan farmasi. Yang kedua ada industri formic acid, yang selanjutnya dapat diolah menjadi asam asetat dan asetat etil. Contoh industrinya industri karet dan industri tekstil. Yang ketiga ada industri amonia, yang selanjutnya dapat diolah menjadi pupuk. Contoh industrinya yaitu industri pupuk, industri tekstil, dan ada bahan peledak komersial. Oke guys, cukup sekian pemaparan hasil diskusi online yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak kata maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.